Hola. Siang C, tumben live siang bolong. Iya. Pas saya ke toko nggak ada siapa-siapa, ya udah live dulu deh. Baik, Cik Weni apa kabarnya? Bu Ami itu tadi kesini, tapi dia lagi pergi cari makan katanya. Kan kamu bilang siang-siang saya suruh live biar yang kangen Bu Ami mau lihat Bu Ami. Hari ini saya ada jadwal akupuntur 2, terus ntar sore Ibu Ami ketemu dengan, sebenarnya sih minta jadwalnya ke saya, tapi itu harusnya Bu Ami yang handle, jadi ntar sore Bu Ami jadwalnya. Selamat siang Bu Sugiarti, Bu Rosemary. Aduh, mau ngapain ya kita siang ini ya? Assalamualaikum Ci, waalaikumsalam. Hai Dewi, gimana kemarin habis di akupuntur? Apa yang kamu rasakan? Bahas tamu. Kamu ngajak aku bergosip. Tapi kasihannya dia nasibnya ya. Bener-bener hidup hanya untuk dimanfaatkan, menghasilkan uang, sampai kematiannya pun menghasilkan uang ya. Untuk orang-orang yang memanfaatkan dia ya. Makanya kalau punya keluarga yang waras bersyukurlah, punya teman-teman yang waras bersyukurlah. Enak C, padahal PP tapi badan gak sakit, puji Tuhan. Ya lo Dewi ini luar biasa lo dia lo. Dia tuh dari Singaraja ke toko saya untuk akupuntur doang. Dia PP dalam 1 hari. Di jalan aja 6 jam kali ya kalau ke Singaraja, itu gila sih Dewi. Aku yang rumahku 30 menit dari toko aja ya, kadang-kadang aku merasa merana tau. Makanya ntar lagi tokonya pindah ke deket rumah saya, cuman 1 menit dari rumah saya. Sengaja memilih yang dekat-dekat aja karena buang waktu ya, di jalannya banyak hal yang bisa kita kerjain, tapi kita nyetir gitu buang waktu. Gentayangan nggak ya dia? Belum tenang sih sampai saat ini. Kasian ya, kasian banget sih. Kucing nanya-nanyain dia, saya jadi ngelihat ini. Udah setahun lihat online, sekarang Cece tambah langsing. Emang saya diet. Memang aku tuh diet, Mbak Yu. Tahu nggak kenapa aku tuh diet? Bukankah untuk kita itu bahagia kita harus mengasihi diri kita dan mengasihi sesama? Nah, saya itu orangnya visual banget yang selalu saya bilang. Tapi ketika saya berkaca, saya tuh kayaknya ngerasa nggak self love gitu. Saya ngerasa kayak kok aku sekarang gini sih gitu, kayak nggak terurus, nggak bersih gitu. Maksudnya bersih versi saya yang saya suka gitu ya. Ya dari situlah aku langsung aku nggak bisa deh, ntar daripada aku jadinya kesel ngeliat diriku sendiri, aku jadinya harus merawat diriku, aku harus diet dan lain sebagainya. Hanya sesimpel itu saja. Dan ternyata emang setelah saya tidak minum kopi, saya tidak makan gula, itu badan seger banget loh. Cik, lihat aku bentar, apa bisa hamil lagi? Bisa. Kenapa tidak? Kalau Tuhan sudah berkehendak juga bisa. Cuman kesiapannya aja belum ada. Nanti akan hamil lagi di waktu yang tepat kalau Tuhan berkehendak. Ya langsung kali aku kira CC, aku kira CS. CS itu apa? CS itu apa? Kenapa saya bilang si
Bibis ini bisa siapa sih namamu tadi? Dia bisa hamil lagi karena dia nggak ada masalah medis apapun. Tinggal berbuat aja gitu, maksudnya kalau Tuhan berkehendak pasti jadi. Jadi itu bukan ramalan ya guys. Ngopi emang nggak bagus ya. Saya tuh ngopi dari SMP soalnya. Jadi kafein dalam darah saya tuh tinggi sekali. Dan itu membuat saya tidak bisa rest dengan benar. Terus otot dan syaraf saya tuh kaku. Gitu. Customer servicing mungkin. Customer service maksudnya. Kalau gula aku bisa aku lepas, kalau gula bisa aku lepas, tapi kopi hitam ini berat, rasanya kayak kurang connect mau ngapain. Bener, saya itu selama 3 minggu, enggak deh, 2 minggu deh, kayak orang blow on loh, bener-bener kayak orang blow on, kayak ngangeng-ngangeng gitu, kayak antara ada dan tiada karena nggak bisa fokus kan. Untungnya waktu itu sekalian lagi sakit, jadi ya udah ngangengnya sekalian antara badan sakit sama ngelepas kopi. Tapi setelah lewat itu Bu enak banget. Sekarang saya tidur ya langsung tidur. Kalau dulu tuh mau tidur agak sulit ya tidurnya ya. Kayak mungkin karena kafeinnya tinggi gitu. Malam itu saya tidurnya jadi agak malam. Sekarang nih jam 10, jam 11 saya mau tidur, saya tidur gitu. Karena memang tidur kita yang terbaik itu tuh di bawah jam 11 ya. Di bawah jam 11 sampai pagi itu ya kalau usia sesaya gini 7 jam, 6 sampai 8 jam. Jadi kita ambil aja di tengah 7 jam. Gitu. Itu baru recovery tubuhnya maksimal, recovery selnya maksimal. Otot semuanya recovery-nya maksimal gitu. Saya gimana Karang? Sejak suami di rumah doa nggak tenang, setiap dengerin Spotify kaki mau lari rasanya. Ya karena semakin banyak apa yang ada di badannya dia. Terus kamu juga akhir-akhir ini kayak emosimu nggak stabil Kyucing. Itu sih yang bikin masalah. Intinya kan keimanan kita itu juga menentukan emosi kita gitu ya. Dan gimana sih, emosi kita menentukan keimanan kita. Ya dibaliknya juga sama, keimanan kita juga menentukan emosi kita. Jadi kalau kita lagi emosian, lagi galau gitu, emang dalam kondisi hati itu yang lebih rentan gitu. Tapi cewek bener tuh kata si Kyucing, kalau mau mens tuh kadang-kadang karena hormonal ya. Kayak kemarinnya aku kayak jadi lebih sensi aja gitu loh ya. Liu, bantu lihat kesehatan saya. Ini nih pikirannya nih. Kalau kamu tuh sebenarnya masalah medisnya dikit, pemicu non medisnya dari pikiran. Perutnya sering sakit ya, kayak di daerah perut masalahnya. Bless me, sekarang saya gimana? Belum terlalu banyak perubahan, lebih ke arah kau galau terus aja, bingung-bingung sendiri. Setuju nggak makan gula? Iya, nggak makan gula itu sangat membantu. Tahu nggak kenapa ya? Saya tuh takut aging. Gimana ya? Setiap orang itu pasti menua. Keyboard apa? Setiap orang itu pasti menua. Tapi maksudnya kita tuh jangan mempercepat penuaan kita gitu loh. Jadi ya dijagalah ya. Kalau Anda makannya bagus, nggak makan gula banyak, peradangan dalam tubuh itu berkurang, otomatis penuaan berkurang. Sel-sel kita itu rusak kan karena tubuh kita tuh ada peradangan. Anda tidak makan gorengan, minyak, ya tau lah ya gorengan ya, peradangan dalam tubuh berkurang, jadi otomatis kulitnya juga lebih bagus. Apalagi kalau Anda isi dengan nutrisi-nutrisi yang bagus gitu, jadi pasti jadinya lebih bagus. Dari luar pakai skincare, dari dalam makanannya gitu. Terus olahraga itu gini ya, tubuh itu memang harus mengeluarkan keringat itu salah satunya juga detox kita. Jadi kalau kayak kulit kita orang yang olahraga sama yang enggak itu cerahnya tuh beda. Terus kan ketika kita olahraga, ketika Anda entah bukan lari sih, jalan, entah Anda angkat beban gitu, jantung kan lebih kerja tuh, terpompa, peredaran darah lebih bagus, kulitnya lebih bagus. Cewek yang dibun-bun di mobil Sidakarya tuh kasihan ya, hoyoai. Kan udah ketangkep tapi kan pembun-bunnya, pacarnya sendiri kan. Betul sekali aku kok kurang efektif berdoa, padahal sudah niat mau belajar ikhlas. Ikhlas itu pelajaran seumur hidup. Karena kita bisa ikhlas di satu hal,
tapi kita pedih di gimana ya, ikhlas di satu hal, kemudian datang lagi masalah baru, ya kita juga harus belajar ikhlas terus. Jadi ikhlas itu memang bertahap ya. Kalau kesehatan aku gimana? Nggak terlalu gimana-gimana, tapi ini juga sering bermasalah di bagian perut sama dada ya. Kemarin dapat doa ini ya, soalnya langsung hilang sakitnya. Ya iyalah Dewi, waktu aku puntur kamu tuh aku bilang aku turun bentar ya, aku turun bentar tuh aku doa. Terus pas sambil tusuk kamu juga aku doa. Dewi ini jadi kemarin pas aku puntur tuh energi negatifnya tuh kayak kuat gitu loh. Terus saya tuh rasanya kayak orang masuk angin. Bu Ami tuh di bawah gatel-gatel. Jadi pas ini kami doa, tusuk lagi kami doa, habis itu udah rilis. Orang kalau sering sakit perut tuh tau nggak apa? Orangnya itu gampang cemas dan panikan. Dikit-dikit khawatir, takut, stres. Nah itu sering daerah perut yang bermasalah. Termasuk untuk orang yang sulit BAB. Karena berarti kontraksi usus Anda tidak bagus. Makanya tahu nih ya, kalau Anda mau sehat itu ya bersihin ususnya, detoks ususnya. Sakit apapun Anda detoks usus Anda. Orang sakit jantung, kalau Anda pengobatan holistik tetap disuruh detoks usus. Terus yang kalau detoks usus tuh kan ya kita hidup di mana-mana kita bisa detoks usus. Coba ambilin itu gambar. Terus kalau bisa, apalagi orang yang punya sakit pernafasan, sakit paru-paru gitu, tinggal di daerah yang udaranya bersih. Ini kalau kamu mau detoks usus pakai ini bagus sekali. Karena ini detoksnya seluruh tubuh, bukan cuman usus doang. Kalau kamu mau kulitmu lebih bagus pakai ini juga. Saya minum ini sehari satu aja sih di malam hari. BAB-nya lancar. Terus maaf ya, kalau orang bau mulut itu bisa jadi dari ususmu juga kotor. Terus kalau orang yang kalau dia buang angin bau banget, dia buang air besar juga bau banget, itu bisa jadi dari ususmu. Intinya kalau usus sudah bermasalah, organ tubuh lain akan bermasalah karena makanan itu masuk, penyerapan pertamanya di usus. Jadi urus ususnya sendiri. Luka batinku masih banyak atau sisa sedikit? Masih banyak. Ahli terawang ya enggak. Saya bukan ahli terawang. Orang yang mau berusaha jahatin aku masih berusaha jahatin aku, nggak, biarin aja dia Anita. For your information aja ya. Yang harus kamu benerin tuh bukan orang yang mau berusaha jahatin kamu, tapi mindsetmu sendiri. Bau harum, enak banget. Gini loh, sejahat apapun orang sama kita, dia mau buat sejahat apapun sama kita, itu tidak akan berefek kalau kamu sendiri pikirannya benar, pikirannya positif dan punya iman ke Tuhan. That's it. Jadi untuk apa kamu berusaha bertanya atau membuat orang lain yang jahat itu untuk berubah jadi baik, atau mengharapkan mereka stop ganggu kamu? Itu tidak mungkin. Karena apa? Masalah hati orang, pikiran orang, perbuatan orang itu di luar kendalimu. Kenapa kamu take care dengan apa yang di luar kendalimu, yang tidak bisa kamu urusin? Kamu urusin dirimu saja. Karena penjagaan Tuhan itu tidak mungkin lebih lemah daripada niat buruk orang-orang itu. Kalaupun ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan masuk, misalnya kiriman-kiriman yang tidak baik gitu ya, ataupun masalah dari orang lain ke dalam hidup kita yang terjadi, semua itu tujuannya apa? Untuk kita lebih belajar mengandalkan Tuhan, menumbuhkan iman gitu. Jadi fokusnya kita ketika kita punya masalah atau ketika ada kiriman hal-hal negatif gitu, fokusnya itu bukan bagaimana menghentikan orang itu. Orang itu berhenti, orang lain bisa lakukan lagi. Orang lain bisa lakukan lagi gitu kan. Fokus kita adalah bagaimana saya memperbaiki diri saya sehingga semua yang buruk itu tidak mengattract saya, tidak mengganggu saya gitu. Ya. Kalau suamiku kira-kira bisa berubah nggak ya pola pikirnya? Sulit.
Tapi tidak ada yang tidak mungkin kan kalau kamu mendoakan dia terus supaya hatinya berubah. Pakai apa detoxnya? Pakai Damara ini. Saya kalau detox usus simple pakai Damara. Sebenarnya ada ramuan herbalnya. Cuman saya ini ribet ya ngurusin ramuan-ramuan begitu. Sedangkan kalau usus gini, kalau Damara ini kan sudah semuanya, paru-paru kita, ginjal, semuanya dia sudah gitu loh. Termasuk untuk membersihkan darah kita. Saya banyak minum kafein, jadi saya minum Damara juga untuk bantu detoxnya usus kayak gitu. Pokoknya sudah lengkap dia. Sedangkan kalau saya buat kayak jamu herbalnya gitu, itu perlu banyak bahan dan rasanya nggak bisa saya minum. Jadi saya pakai yang simple teh ini gitu ya. Kalau ususmu nggak bersih, gimana mau ada prebiotiknya? Gimana mau ada bakteri baiknya? Udah kalah dia sama bakteri jahanam yang lainnya. Makanya banyak orang sakit karena ususnya bermasalah gitu. Kalau orang bilang minum minuman yang mengandung prebiotik baik itu sehari 2, boleh. Tapi kalau bisa Anda lebih baik cari prebiotik yang lain gitu. Misalnya Anda lebih banyak makan sayur-sayuran, sayur salad gitu, sayur mentah, bukan sayur yang dimasak. Kalau sayur yang dimasak itu Anda dapat seratnya, tapi prebiotiknya tidak, karena bakterinya ikut metong ya. Jadi Anda makan yang salad-salad. Tahu salad ya, sayur mentah ya. Sayur mentah tuh dipakein yogurt juga udah enak, jadi kalorinya tuh rendah. Ya, tergantung sih jenis yogurt yang kamu beli. Terus ya intinya tuh makan kayak gitu, atau ya you minum prebiotik yang memang prebiotik gitu. Jangan minum minuman, atau kamu makan yogurt plain di pagi atau malam hari gitu. Tapi kamu jangan minum yang banyak gulanya. Kalau yang minuman yang disuruh sehari 2 itu tuh gulanya banyak banget. Anak saya aja saya nggak kasih minum karena gulanya tinggi. Kurang-kurangin minum gula ya. Kalau Anda cut off gula itu juga kurang lebih 2 minggu sih. Masa detox tubuhnya pasti ada cravings-nya, ada kepala pusingnya kayak nggak nyaman gitu. Pagi siang Cici, memang saat ini Cici sedang terawang orang kah? Kagak, saya nggak pernah terawang orang. Kalau anak-anak bisa ya Ci. Kalau Damara nih untuk anak-anak nih, Damara nih agak pahit kayak Ocha gitu loh, kucing. Kalau anakmu bisa menangani pahitnya Ocha ya bisa. Tapi kalau enggak, anak-anak sih mulai umur 7 tahun udah bisa minum. Tapi 7 tahun itu satu biji itu satu apa namanya? Satu saset. Kamu kan isi ke air 300 ml. Dia bisa minum 2 kali. Kalau kita 1 kali 300 ml, kalau dia itu 2 kali gitu. Tapi pahit. Bisa nggak? Beli di mana? Chat admin aja. Bu, cerah banget mukanya. Iya dong, sarangeo. Kemarin saya ketemu dengan teman saya. Mungkin Anda kalau follow Instagram saya tahu deh. Dia tuh seumuran sama saya tapi dia udah botox. Disuntik botox gitu. Makanya saya bilang sama dia, kok kayaknya ada yang aneh ya dari mukamu. Saya bilang, kalau orang di botox tuh kan kenceng banget gitu, kenceng kan. Jadi senyum itu tuh kayak nggak natural, matanya tuh kayak ketahan gitu. Begitulah ya kalau tidak perawatan, stresnya tinggi, ya mukanya lebih cepat berkerut. Udah gitu teman saya tuh dulu makannya agak ngawur-ngawur lagi. Detox usus tadi pakai Damarati, Anda bisa hubungin admin Anda ya. Aku gimana ya? Gimana saat ini? Apa yang mesti diberesin? Masih sama aja sih Guston, banyak ketakutannya, banyak kekhawatirannya. Terus kalau pesennya Bu Ami buat Guston jangan blok Ajum katanya. Khawatir sama pikiranku lebih reda sekarang habis dari sana ya dikontrol terus ya. Kadang-kadang beneran deh yang buka celah itu pikiran kita. Nanti kita bilang saya percaya Tuhan kok. Percaya aja nggak pernah cukup. Beriman. Apa bedanya beriman sama percaya? Jangan kayak Mbak yang kemarin kesini tuh yang direkomendasiin nama kucing. Ditanya kalau berdoa berdoanya harus pakai iman. Tahu iman nggak? Iman apa ya? Apa ya iman katanya. Aduh, saya ngomong sama dia saya stres, nggak ada yang masuk. Iman apa katanya? Iman itu bukan sekedar kita merasa diri kita sudah percaya gitu.
Iman itu adalah kita benar-benar berusaha mengandalkan Tuhan, kita berserah, kita berpegang sama Tuhan gitu. Dan iman itu adalah penundukan diri di hadapan Tuhan. Mungkin tidak ada manusia yang bisa tunduk 100%, pasti. Bukan mungkin ini, pasti tidak ada manusia yang bisa tunduk 100%. Kita ini jiwa pembangkangnya keras. Tapi setidaknya berusahalah untuk tunduk. Yang sudah kita tahu salah, ya kita ubah. Itu aja, sesimpel itu dulu. Gak usah kamu mau berpikir, saya bukan manusia yang suci, saya bukan manusia yang kudus, saya bukan manusia yang bersih. Gak ada manusia yang suci, kudus, dan bersih. Tapi Tuhan itu melihat kalau kita sudah tahu itu salah, kita mau berubah aja, kita mau menjadi lebih baik aja, itu sudah dalam pertobatan gitu. Biar percaya diri gimana? Kasihi dirimu. Itu yang tadi baru saya bahas ketika di live awal. Kan dibilang tuh Cece kurusan, iya emang saya diet. Dan dari dulu saya memang merawat diri saya. Mungkin kemarin karena kesibukan apa gitu sehingga saya abai dengan diri saya. Sampai ketika saya berkaca saya juga nggak bilang benci sih, cuman ngelihat diri sendiri kayak iya apaan sih kok begini banget gitu. Kita dulu yang mengasihi diri kita. Apa yang bikin kamu gak percaya diri kan kamu yang tahu. Apa yang kekurangan dalam dirimu, ubah itu, perbaiki itu. Kalau kamu merasa semuanya kurang ya repot, karena manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan gitu. Lukat suci artinya apa, dibersihkan menjadi suci kembali. Punya anak berapa? Anak saya 2. Dua-duanya laki-laki. Kenapa Tuhan tidak kasih anak perempuan di anak kedua? Mungkin karena tahu ya, saya tuh nggak bisa dandan, maksudnya nggak bisa ngedandanin gitu, pakai baju juga yang simple-simple aja kan. Manzilina Marjani, kenapa makin hari makin layu? Emang tanaman lagi layu? Kesedihan aja sih yang membuat dia kelihatan seperti orang yang depresi. Emang depresi sih. Jadi kesedihan, kayak ada rasa frustasi tapi cenderung larinya ke kesedihan gitu. Jadi itu yang membuat dia tidak bersemangat dalam hidupnya. Dia itu orang ini pernah mengalami kehilangan yang begitu besar, yang membuat dia tuh jadi kayak kosong gitu, hampa rasanya. Makanya kalau kehilangan sesuatu ikhlasin aja. Kembali lagi ke kesadaran kita sebagai manusia bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang milik kita, termasuk raga kita. Kalau Tuhan bilang hari ini juga nafas kita putus, raga ini sudah bukan milikmu, apalagi manusia lain gitu ya. Jadi kita ini nggak bisa berketerikatan gitu, nggak bisa, nggak boleh. Makanya sebenarnya kenapa sih Tuhan bilang jangan terikat dengan hal-hal dunia, jangan terikat dengan apapun selain kepada Tuhan gitu? Bukan karena Tuhan egois ya. Saya paling bingung kalau orang bilang berarti Tuhan egois dong. Lu agak error otak lu. Bukan karena Tuhan egois, tapi Tuhan tahu ketika kita melekat pada sesuatu dan sesuatu itu hilang karena tidak ada yang abadi di dunia ini, sesuatu itu hilang, kita yang akan tersakiti. Sebetulnya kenapa Tuhan selalu menyuruh kita itu untuk ibadah, melekatnya sama Tuhan saja, untuk bisa ikhlas, untuk bisa melepaskan hal-hal yang kayak hal-hal yang buruk gitu. Itu karena Tuhan tidak mau kita tersakiti. Sesimpel itu saja. Bukan karena Tuhan egois gitu. Kalau kita melekatnya sama Tuhan, Tuhanlah yang abadi gitu. Kita tuh nggak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Walau Anda tidak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan itu bisa dirasakan di hati, rasa damainya gitu kan. Jadi Anda salah mindset. Orang-orang itu salah mindset kalau mereka bilang Tuhan itu egois. Nggak ada, Tuhan tuh nggak pernah egois. Kalau Tuhan egois, ya kamu gak akan diberkati dengan perbuatan kita yang selama ini tuh ya belum sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Pastinya kita akan dijatuhi hukuman terus gitu kan. Tapi Tuhan itu kenapa memberi tuntunannya seperti itu? Tujuannya as simple as supaya kita tidak tersakiti, supaya kita hidup yang benar.
Jadi kita sendiri yang mengurangi resiko terluka di hati kita, sehingga iman kita bisa bertumbuh gitu. Panas ya? Siang Ci mau nanya, kenapa ya asal malam telinga aku berdenging sebelah kanan tiap malam Ci, ada non medisnya. Coba kamu kalau ada minyak kasfamanya balurin aja sambil kamu doa. Apapun yang buruk Tuhan bersihkan dari saya. Doa tuh simpel-simpel aja, nggak usah doa yang berpuitis-puitis. Tuhan, kalau ada sesuatu yang buruk di diri saya, yang mengganggu saya, yang membuat saya sakit, tidak enak dan lain sebagainya, Tuhan bersihkan dari saya semua yang buruk itu gitu loh. Sesimpel itu saja. Non medis itu. Rumahmu bersihin deh, rumahnya panas banget. Usiamu belum 40 ya? Wah, udah bahas-bahas usia nih. Usia saya berapa ya? Maunya sih forever di 26 nih, tapi kayaknya nggak bisa. Jiwanya tetap 26. Kemarin saya ngomong sama sepupu saya dan saya bilang, kita ini kayaknya tidak pernah berubah gitu loh. Dalam artian gini, saya yang ketika umur 20-an dengan saya yang sekarang secara personality ya mirip-mirip saja karakternya dan lain sebagainya. Apa yang kita suka itu masih sama. Anda gitu nggak sih? Karena ketika saya sadari itu adalah ketika saya kumpul dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudara saya menyadari bahwa tidak ada yang berubah. Kami semua bernostalgia tentang bagaimana kita berkumpul dulu, bagaimana kita happy-happy dulu. Dan kita itu ya tetap orang-orang yang sama gitu. Hanya memang usia aja yang bertambah dan tanggung jawab yang bertambah. Sampai kita bilang, kenapa sih sebenarnya jiwa kita ini kayak tetap jiwa 20-an, kenapa kita dibebani tanggung jawab yang banyak ya gitu. Bercandanya tuh begitu. Ya pasti adminku. Kok sering overthinking? Ya jangan di-overin thinkingnya. Thinking mah, pikiran mah kalau mau dibuat over mah bisa-bisa aja. Segala sesuatu aja kamu pikirin. Sekarang pikiran tuh kendalinya di siapa? Di dirimu kan? Segala sesuatu di diri kita itu remote controlnya itu di diri kita. Makanya remote controlnya jangan dikasih ke yang lain. Kebahagiaanmu nanti kamu taruh remote controlnya di suamimu. Gak ada suami gak bisa bahagia, merana, depresi. Karena apa? Remote control kebahagiaanmu di suamimu. Kalau suamimu tidak tekan remote-nya, kamu tidak bahagia. Salah, remote control kebahagiaan itu dari kamu. Kebahagiaan itu kan seperti terang di dalam kita, lampunya dalam kita. Saklarnya yang pegang siapa? Kamu. Kapanpun kamu mau bahagia, tekan aja saklarnya. Tekan aja remote-nya gitu. Kalau kamu kasih di suamimu misalnya, di anakmu, mereka juga tekannya suka-suka mereka. Jadi kamu yang mau bahagia jadi sulit. Termasuk pikiranmu. Kamu mau isi apa dalam dirimu itu kan tergantung dirimu. Contoh simpel aja deh, menurut saya pikiran itu seperti apa yang kita makan gitu ya. Makanan rohani kita itu dari pikiran. Dari apa yang kita dengar, kita pikirkan, larinya ke hati. Jadi pikiran itu makanan rohani. Makanya hati-hati dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda berbicara setiap hari gitu. Mereka harus orang-orang yang positif, yang membawa hal-hal positif supaya makanan rohanimu dari pikiranmu itu positif. Ya. Sama kayak kita makan. Tadi saya bilang apa? Saya mengurangi gula, kafein saya hindari, makanan berminyak saya hindari, yang tidak sehat saya hindari. Saya berusaha memasukkan makanan yang sehat ke dalam diri saya. Sama juga dengan pikiran Anda. Kenapa Anda tidak berusaha memasukkan pikiran-pikiran yang sehat ke dalam pikiran Anda? Kalau tubuh aja kita jaga, tubuh jasmani kita jaga, saya punya jam makan jadinya, nggak boleh makan lebih dari jam sekian, makanan apa yang harus lebih banyak dimakan gitu. Tubuh jasmanimu kamu jaga sedemikian rupa, saya jaga sedemikian rupa, saya olahraga dan sebagainya. Kenapa tubuh rohani tidak dijaga? Bermula dari pikiran Anda. Kalau Anda bilang overthinking, semua orang juga bisa overthinking sayang. Ketakutan, kegelisahan, semua bisa kita taruh di pikiran kita. Sekarang kontrolnya di Anda. Kiranya itu tidak penting kan Anda langsung sadar.
Atau itu sudah di luar kendali kita, ya sudah gitu. Kan saya bilang yang punya masalah bukan cuma Anda saja, saya punya masalah. Ada hal yang harus dihadapi. Mungkin tidak semua saya ceritakan, tapi ada hal-hal yang kami hadapi. Tapi Anda lihat muka saya bermasalah nggak? Anda lihat muka saya kayaknya orang bilang happy-happy terus. Karena masalahnya nggak dipikir. Ngapain masalah dipikirin? Masalahnya dijalanin aja. Udah ada solusinya ABC, ya sudah jalanin aja. Nggak usah dipikirin terus. Sambil doa sama Tuhan. Keyakinan saya cuma satu, Tuhan berikan masalah ini, Tuhan akan berikan solusi juga, karena bukan kita yang cari gara-gara gitu. Mau tanya kenapa anak saya sudah 27 tahun belum ketemu jodohnya. Siapa tahu kayak Luna Maya Bu, umur 41 tahun baru nikah dan super bahagia kelihatannya di hari pernikahannya, karena dia mendapatkan orang yang tepat membuat dia bahagia. Jodoh itu bukan di tangan ibu, jodoh bukan di tangan anaknya juga. Jodoh juga bukan karena umur sudah 27 ibu, ya. Ada orang yang menikahnya umur 17, ada orang yang menikahnya lebih muda lagi, ada orang yang menikahnya jauh lebih tua. Bahkan kemarin saya lihat di berita ada kakek nenek menikah nih, umurnya udah 70. Yang mana nenek itu belum pernah menikah, dia menikah di umur 70 gitu. Masalahnya anak Anda aja belum benar-benar siap. Kepingin nikah, tapi secara emosionalnya aja masih kekanak-kanakan. Tuhan kan melihat juga kesiapannya. Pernikahan itu bukan tentang usia, itu yang selalu saya tekankan. Kenapa saya bilang begitu? Begitu banyak orang yang konsultasi masalah pernikahan yang berantakan. Karena apa? Pernikahan tanpa kesiapan mental, kesiapan rohani, kesiapan pemikiran, dan tanpa kesiapan materi. Angel, jangan cuman bilang kalau materi anak saya sudah siap, dia sudah kerja, sudah gini, sudah gitu. Mental siap nggak? Pola pikirnya sudah siap untuk berkeluarga belum? Jangan-jangan pola pikirnya bukan anak Anda ya, tapi orang-orang kebanyakan ini. Jangan-jangan pola pikirnya untuk berbagi saja nggak bisa. Sedangkan dalam rumah tangga itu kan harus berbagi. Makanya saya bingung nih kalau laki-laki pelit kagak mau ngurusin istrinya. Terima kasih Angel. Karena tadi siang saya lihat TikTok, ada anak muda yang ngomongnya saya emang kayak kurang enak gitu nadanya, Timothy Ronald itu. Dia bilang kayak kalau laki lu masih pacaran aja cowok lu kagak bisa bayarin lu makan, first date minta split bill, jangan mau. Saya bingung loh, hal kayak gitu masa mesti diajarin sih? Diajarin di sosial media gitu. First date split bill jangan mau. Ya iyalah. Terus ada yang komen itu ceweknya matre, ceweknya matre. Pacaran aja nggak tahu, kalau makan aja nggak bisa ngebayarin tuh buat apa pacaran gitu loh. Apa faedahnya kamu nggak menunjukkan tanggung jawabmu sama sekali gitu. Cik, keluarga suamiku kuat dengan dunia gelap. Saya pernah mengalami kepahitan, dikirimin yang gelap-gelap ke suami. Terus kenapa kamu kepahitan? Biarin aja dikirimin, yang penting kamu imannya kuat, nggak akan masuk itu. Saya tiap hari dikirimin tuh dengan berkoar-koar suruh orang ke Tuhan dan lain sebagainya. Tadi aku puntur Dewi aja, apa yang ada di badannya Dewi mau ganggu kita kok. Ya kita doa saja. Cik, kemarin tiba-tiba kuping saya panas sekali, lalu saya pakein Kasfama dan panasnya langsung hilang. Itu gangguan kah, Cik? Ya, kayak ketempelan aja sih. Karena kuping itu salah satu jalur masuknya mereka. Cik, kalau via WA harus kirim foto juga kan? Nggak usah kirim foto, aku nggak mau koleksi fotomu. Tanpa foto juga, kalau emang Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih tahu. Nggak usah kirim-kirim foto ya. Hati-hati loh kamu, jangan sembarangan kirim-kirim foto ke orang nggak dikenal. Jangan sembarangan kirim-kirim foto ke orang tidak dikenal. Kamu sama saya kenal nggak? Enggak kan? Jangan kirim foto. Walaupun saya tidak ada niat buruk, tapi jangan sampai membiasakan. Nanti dikira sih ini bisa, sih itu bisa, fotonya dikirim, kena santet lu lama-lama. Orang kalau udah punya media foto, rambut, kuku gitu lebih kuat. Jadi jangan sembarangan. Mau nanya ini, nanya itu, kirim foto orangnya. Nggak usah ya sayangnya. Kalau Anda ke saya tidak perlu Anda tanya kirim-kirim foto. Di sini emang ada yang saya lihat fotonya, nggak ada juga. Cik, anak perempuanku sudah 3 hari ini perutnya sakit, baiknya bagaimana cek ke dokter? Orang itu medis kok. Mungkin dia itu perutnya kram tuh kayaknya tuh, karena kayak narik gitu loh.
C mau tanya, mamaku apa ada non medisnya? Alzheimernya kumat, mama nggak mau diajak doa. Kalau non medis yang Anda pikir adalah kiriman orang sih tidak. Mamahmu itu kenapa bisa sakitnya seperti itu? Pertama, memang dari dulu ada syaraf yang lemah dan tidak dirawat karena tidak tahu mungkin ya. Yang kedua, kepahitannya banyak, luka batinnya banyak, kepedihannya banyak. Yang ketiga, dari keluarganya mamahmu tuh ikatannya lumayan kuat gitu. Dan kalau orang yang sudah sakit dalam kondisi seperti itu, dia tidak menyadari dirinya sendiri, dalam artian gimana ya, kayak dia tidak menjadi dirinya sendiri gitu loh. Itu memang lebih rentan diganggu dengan hal-hal negatif gitu. Ya ampun, saya juga baru 27 tahun Bu, santuy aja. Iya santuy aja. Sekarang tuh juga nikah tuh umur 30 lebih gitu, nikah masih normal ah. C gimana ya C, anakku Verly ini mau ikut LPK ke Jepang, kira-kira aman gak C kerja di Jepang? Kalau Anda tanya aman apa enggaknya mah Jepang kayak lebih aman daripada Indonesia. Jepang kayak lebih aman daripada Indonesia Bu, tingkat keamanannya ya. Kalau emang anaknya yang mau, kasih aja lah buat dia belajar juga. Anak saya aja dari kecil kemarin dia bilang gini, anak saya itu kan nggak pernah pisah gitu. Kalau pisah itu terakhir saya tinggal yang ke Jakarta seminggu itu aja dia udah nggak mau lagi nginep rumah emaknya. Dia bilang gini, mami di sekolah saya ada itu trip ke Korea sama teman-teman, tapi nah itu nanti dia kan masih kelas 1, ntar harus kakak kelasnya gitu. Lebih di atas lagi kakak kelas yang bisa pergi. Terus saya bilang, ya nanti kalau kamu sudah kelas segitu juga mami kasih kok kamu trip. Karena kalau saya pribadi ya, saya tuh selalu ngerasa dunia ini kalau kita punya kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat baru, pergi. Dan harus belajar banyak hal. Makanya planning saya mulai tahun ini dan kedepannya setiap tahun tuh kami mau ada holiday pergi gitu. Karena dulu saya belajar banyak justru ketika saya traveling. Kalau ketika kita traveling, kita ketemu orang-orang baru di daerah baru, ngelihat kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang di sana gitu. Banyak hal yang kita pelajari, bahwa dunia itu ya Tuhan itu luar biasa menciptakannya, bervariasi sekali gitu. Kasihlah anaknya pergi. Kucil juga belum ketemu jodoh, C udah 27. Kucil gimana mau ketemu jodoh, kalau duduk berdiri aja Kucil bingung, kemarin baring-baring lagi. C ngadepin orang tua yang beda-bedakan dan pilih kasihnya itu gimana kita harus bersikap. Kalau kamu sudah dewasa, just leave it, tinggalin aja. Maksudnya gini loh, tinggalin aja, kayak anggap aja itu ya sudah lah gitu. Kamu tuh sudah tahu gitu kan. Saya rasa gimana ya, setiap anak itu pernah merasa dibedakan oleh orang tuanya. Termasuk saya pun, saya ngerasa dulu mami saya itu lebih ke kuku saya, which is memang iya, tapi papi saya lebih ke saya. Biar adil kali ya. Tapi semakin dewasa seharusnya kita juga semakin menyadari ya, apalagi setelah kita punya anak. Kadang-kadang apa yang kita anggap adil bagi anak kita itu belum tentu adil bagi mereka. Misalnya begini, anak saya itu 2. Saya sering ngelarang yang besar untuk begini, begitu, tapi sama adiknya masih ada beberapa hal yang saya izinkan. Pertama, perbedaan usia. Yang kedua juga kakaknya mungkin sudah over di hal itu, adiknya belum. Jadi saya izinkan adiknya, dan buat kakaknya itu nggak adil gitu. Setelah saya jadi orang tua dengan 2 anak, saya menyadari bahwa adil itu adalah di mana kita memberikan sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Mungkin itu yang membuat Anda merasa tidak adil, atau memang orang tua Anda benar-benar tidak adil. Jadi coba Anda berkaca dulu, Anda jangan cuma berpikir dari sisi Anda, tapi Anda berpikir dari sisi orang tua Anda juga, biar fair gitu loh. Kenapa mama saya begini? Kira-kira apa sih yang membuat pola pikir mama saya jadi begini? Dan pola pikir itu susah diubah. Maka kalau pada akhirnya conclusionnya ketemu bahwa orang tua kita memang tidak adil, ya sudah, maafkan, lepaskan. Maaf C, songong dari segi apa? Attitude spiritual apa mental C?
attitude sih enggak, karena kamu orang yang cenderung diem. Dari sisi spiritual dan mental, mata kedutan tuh ada artinya nggak? Matanya capek, diistirahatin. Mata kedutan nggak selalu ada artinya. By the way, kalau mata kamu sering capek ya, kamu kalau matanya kan kayak saya nih minus nih, matanya sering burem, tambah malam tambah burem kalau kita sering lihat handphone, diteken di sininya. Tahu ya, ini ujung mata ya, kelihatan ya, ini ujung mata kamu teken, jangan pakai kuku sayang ya, nanti kulitnya luka dong. Kamu teken aja gitu. Terus istirahatin sebentar, tekan beberapa, tekennya itu kurang lebih mungkin 10 detikan lah. Terus istirahatin lagi, kamu tekan. Nanti lebih terang deh, coba deh. Kalau matanya sering capek. Manzila Manjani bisa sembuh nggak dari depresinya? Apa harus ke psikiater? Ya kalau merasa perlu ke psikiater silahkan. Tapi sebetulnya depresi itu kalau banyak orang bilang kayak gini, tersinggung dikatakan kalau orang depresi itu bukanlah orang yang beriman, padahal dia sudah ibadah. Saya sih tahu ya, ibadah tidak menentukan Anda beriman. Tapi orang beriman pasti beribadah. Jadi ibadah itu bukan, kalau Anda lihat orang ibadah bukan berarti dia sudah pasti beriman. Tapi kalau orang beriman dia pasti beribadah. Makanya kalau orang yang depresi jangan tersinggung kalau diarahin untuk ibadah, karena berarti memang ibadahmu harus kamu perbaiki. Ibadah tanpa iman ke hati pasti hasilnya kosong, tidak ada kedamaian. Apa poinnya orang disuruh beriman, disuruh mencari Tuhan? Adalah untuk menikmati yang namanya kedamaian dan ketenangan di dalam dirinya, untuk lebih memahami lagi tentang kehidupan, untuk lebih memahami lagi tentang kehendak Tuhan, tentang tuntunan Tuhan. Jadi kalau ibadahmu tidak membuat kamu memahami semua itu, maka ibadahmu adalah ibadah kosong tanpa iman. Dan jangan tersinggung ketika kamu depresi ada yang bilang kamu harus beribadah. Ya. Di sini bukan ritualisme ibadahnya saja, tapi maksudnya adalah menumbuhkan imanmu, pengenalanmu ke Tuhan, dan penerimaan dalam hidupmu. Kalau itu dilakukan, sembuh depresinya. Tidak perlu minum obat dan lain sebagainya. Ya, mau anxiety dan lain sebagainya, semua itu berhubungan dengan masalah mental. Sebetulnya hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan masalah kejiwaan dan masalah rohani kita. Jiwa dengan rohani itu kan erat sekali hubungannya ya. Kalau dokter bilang sakit jiwa, orang gila, ya sudah langsung ditempatin di RSJ saja. Ya. Atau dikasih obat syaraf, obat ini, obat itu, terapi ini, terapi itu gitu kan. Tapi sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu betul-betul adalah ibadah yang benar. Jadi bukan cuma ibadah ritualisme. Ibadah ritualisme itu maksudnya apa? Ya berdoa, misalnya teman-teman yang sholat, ya sholat. Itu adalah ritualnya, tata cara ibadah yang dilakukan. Tapi ibadah yang paling benarnya itu yang dilakukan, segala ritualisme itu dilakukan dengan hati, dengan kepercayaan penuh, dengan pengenalan ke Tuhan, dengan keberserahan ke Tuhan, dan dengan penerimaan. Kalau Anda tidak bisa menerima kejadian yang sudah ada di hidup Anda, bagaimana Anda mau bisa terima Tuhan dengan benar? Orang Anda lihat Tuhan aja tidak pernah. Kejadian yang sudah ada di depan mata Anda sudah bisa terima, yang sudah Anda lihat tidak bisa Anda terima, apalagi yang tidak terlihat. Gitu loh masalahnya. Makanya penerimaan itu sangat penting. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, sebagai manusia kita harus punya dua ilmu ini. Ilmu yang pertama adalah ilmu sadar diri. Sadar diri kalau kita manusia, sadar diri tugas kita apa sebagai manusia, sadar diri esensi kita diciptakan apa. Yang kedua, ilmu ikhlasnya. Karena kalau udah sadar diri pasti bisa nerima. Habis itu ikhlas. Sembuh pasti. Apakah saya masih ada pengaruh kuasa-kuasa kegelapan? 30-40% masih ada. Anda masih sering galau, ketakutan, galau,
Habis itu bingung-bingung sendiri. Itu sih yang jadi pintu gerbangnya. Jangan pernah takut sama setan. Orang bilang ada santet, ada guna-guna, ada setan. Tidak usah takut, karena ketakutan itu melemahkan kamu. Karena kamu takutlah itu masuk. Kalau kamu berani itu gak masuk. Aku pengen pensiun dini, terwujud gak kira-kira Tergantung kamunya sih. Kalau untuk dalam posisi sekarang ini banyak hal yang belum kamu siapkan, ya belum bisa. Preparing lah mulai sekarang. Saya bukan tukang ramal ya, tapi saya ngeliat dari kondisi sekarang ke depannya bagaimana. Karena tidak ada ramalan dalam hidup ini sebetulnya. Tidak ada sesuatu yang pasti. Kita manusia diberikan kehendak bebas, diberikan pilihan, dan kita juga harus berusaha. Yang jadi sesuatu yang pasti itu apa? Kelahiran, kematian, jodoh aja masih gak pasti. Karena banyak orang yang ternyata tidak menikah dengan jodoh yang dari Tuhan. Maksa nikahnya. Rezeki, berkat, pasti enggak? Pasti diberikan setiap hari. Tapi besar yang bisa kita terima itu Tuhan juga melihat, tergantung hati kita. Makanya saya selalu pesankan ke orang-orang yang cita-citanya kaya raya, besarkan kapasitas hatimu. Semakin Anda iri dengki sama orang, semakin sulit rezekimu. Ada aja gitu, ada duit masuk habis. Nanti dikasih rezeki besar juga gak bisa kelola, sama aja bohong. Semakin Anda banyak kepahitan, luka batin, kepedihan yang kayak gitu-gitu, itu juga menghalangi rezeki Anda. Terutama dalam rumah tangga ya. Kalau ada yang tanya, kenapa kerjaan suami saya gak lancar, kenapa rumah tangga saya begini begitu, kenapa ekonomi rumah tangga saya begini begitu. Kalian berdua dalam rumah tangganya bagaimana? Itu dulu dilihat. Apakah harmonis, saling support, saling dukung, atau begitu suaminya gak ada duit, suaminya dijambakin. Atau istrinya belanja dikit, istrinya disentor, dimarahin. Laki-laki, tugas kalian itu sebenarnya sesimpel membahagiakan istrimu. Karena apapun yang kamu kerjakan, itu tergantung dari doa istrimu, restu istrimu juga. Kalau wanita tugasnya apa? Berarti doakan pasanganmu. Kalau kamu wanita tidak bisa mendoakan pasanganmu, ya kau jangan berharap hidup kalian baik-baik saja. Keadaan pasangan kayak gampang dengar suara keluarganya dan lebih memilih utama keluarganya dia, rumah panas. Ya itu karena ada pengaruh hal-hal non medis sih. Yang buat dia nurut juga ada pengaruh hal-hal seperti itu. Nggak ada iman sih piye tuh. Anakku yang cowok ada masalah syarafnya medis atau non medis. 80% medis itu, 20%-nya non medis tuh paling kesedihan hatinya dia, rasa marahnya dia. Harus bagaimana ya pengobatannya? Kalau medis Anda cari pengobatan medis lah. Tolong lihat anak saya, kok yang kedua semakin jauh dan yang bungsu itu berani sekali ngelawan. Dia sebenarnya bukan semakin jauh, dia merasa sudah jauh dari dulu dan sekarang dia seperti ya udahlah gitu, aku punya kehidupan sendiri, aku harus cari happyku, ya aku dengan orang-orang yang bikin aku happy, contohnya teman-temannya gitu. Hal-hal yang bikin dia happy. Dia merasa sudah jauh dari dulu. Kalau yang bungsu itu nggak terlalu gimana-gimana sih, mungkin emang anaknya aja agak keras kepala ya. Anak kan juga ada karakter bawaannya, tapi bukan berarti didiemin ya. Makanya kemarin saya ketemu teman saya bilang gini, saya bingung ngelihat anak yang berani marahin orang tuanya. Anak kecil nih, berani complaining dan marahin orang tuanya. Anak itu kan yang ngatur kita sebetulnya ya. Saya bilang anak saya nggak pernah tuh berani marahin saya. Kalau ada sesuatu yang dia tidak sukai, dia akan sampaikan dengan baik gitu. Jadi bukan dengan marah-marah, mami tuh ya ini, nggak pernah. Karena apa? Kami juga tidak memperlakukan itu ke dia, dan dia pun tidak boleh memperlakukan itu ke kami gitu loh. Kalau kita nasihati anak juga bukan yang kayak ngerepet gitu loh. Jadi kalau kita nasihatin anak ya sudah ajak ngomong. Kamu tahu nggak tadi kamu salah? Apa salahnya? Kan papi mami udah kasih tahu berkali-kali apa segala macem. Jadi bukan dengan anak itu direpetin terus kita complaining marah-marah sama dia tiru, dia complaining ke kita. Karena teman saya kemarin tuh anaknya yang begitu. Loh Cece di toko kirain sore, terserah Cemeli aja dah. Ce lihat kondisiku dong, ibet-ibet gitu-gitu aja. Membaik dikit galau gitu aja. Shalom Ce, shalom juga. Ce kemarin lihat tambah kurus tambah cantik, ih masa sih? Pengen terapi tapi takut jarum sakit.
Belum apa-apa udah aku ingatkan sakit. By the way, saya tuh juga emang takut jarum tahu, cuman ya udahlah kalau udah sakit mau gimana ya nggak. Maaf mau tanya, kemarin siang pulang dari luar aku nyesek dada sampai muntah, untung ada sedoket. Langsung aku kemut garam lukat. Gimana sih untung ada sedoket? Medis apa non medis? Kabuki itu non medis. Bless me, tuntunan buat saya ada nggak C? Belajar mengolah pikiranmu, yang nggak penting kagak usah dipikirin. Saya nggak ngerti kenapa kalian suka sekali memberatkan pikiran kalian ya. Fokus aja dengan apa yang harus dikerjakan hari ini, apa yang harus diurusin hari ini. Lakukan itu, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Kalau memang ada hal-hal yang belum beres, ya udah apa yang bisa dilakukan di hari ini untuk hal itu gitu loh. Kalau itu saja yang difokusin, jadi nggak usah mikirnya sudah sampai menyebar ke sana kemari gitu kan, nggak kelar. Ruth Pida Pardede, coba lihat kehidupan rumah tangga saya, sama-sama keras kepala suami istri, berdiri di kaki masing-masing, egonya sama-sama tinggi. Jadi tiap kali komunikasi kurang bagus, kecenderungannya arahnya ke berantem terus. Suami Anda itu kerasnya banget. Tapi sebetulnya dia bukannya tidak mau mendengar. Cuman kadang-kadang kamu yang tidak mau mendengar justru. Ketika kamu dikasih ketika suamimu tuh kayak mau nuntun kamu, mau ngasih tahu kamu, kamunya kayak udah ngeblok, ngerasa kamu tuh bener gitu. Itu yang bikin dia kayak jadi malas komunikasi deh. Lama tidak live ya, live-nya sekarang bolong-bolong. Suami saya udah hampir sebulan di Jakarta, jadi saya harus menjadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya ngurusin anak saya. Benar nih, makanya beli wayan masalah aja nggak kerjaan di mana-mana masalah. Tapi benar loh. Bukan karena saya perempuan ya, bukan. Tapi memang keberhasilan suami itu tergantung bagaimana istrinya. Makanya kamu jangan kaget kalau lihat orang nih dia sukses gitu kan, berhasil. Dia selingkuh misalnya, dia sakitin hati istrinya, tiba-tiba habis itu usahanya jatuh drop. Makanya jangan songong. Anda berhasil itu bisa jadi itu adalah rezeki istri anak Anda, doa anak Anda. Coba lihat aja orang-orang yang sering menyakiti pasangan yang hidupnya itu kacau, banyak masalahnya. Pasangan yang satu tubuh sama kamu aja kamu sakiti, apalagi yang lain. Males ah. Makanya itu ya, nanya lagi bagaimana sih menghadapi suami begitu gini gitu. Ya sekarang kamu sudah dalam pernikahan, suamimu diajak ngomong aja nggak bisa. Kamu yang kuatkan hati kalau masih mau bersama dia, doakan dia. Mau nggak mau udah hidup itu begitu, menerima apa yang terjadi saat ini. Kalau nggak kuat ya pisah. Walaupun saya sebenarnya tidak mau menyuruh orang untuk berpisah, tapi ini secara logika aja kita ngomong gitu. Hidup itu makanya dipilihnya itu sebelum melangkah, bukan sesudah melangkah. Makanya nikah itu jangan hawa nafsu, jangan kebelet umur. Ini kan juga nikahnya bukan karena siap, bukan karena benar-benar ngerasa ini adalah yang terbaik. Ya sudahlah, nikah itu nggak bisa pakai kata ya sudahlah. Anda harus pakai logika juga. Makanya kemarin saya bercanda sama suami saya, ada orang yang kenal saya dulu, pernah kayak mau ngedeketin gitu, terus dia sekarang ada urusan sama suami saya bilang gini, saya pasti dipikir saya mau nikah sama kamu gara-gara kamu kaya tahu gitu, saya bilang kan. Terus suami saya tuh bilang apa, udahlah nggak usah dipikirin, mau dia bilang kamu nikah sama Koko gara-gara Koko kaya juga, itu kan logik. Cewek mana sih yang mau hidup susah, perempuan mana mau hidup susah? Kalau bisa dapat yang kaya kenapa enggak? Saya bilang bener juga ya, mau dibilang gara-gara kita saya mau sama kamu gara-gara kaya juga nggak apa-apa sih, berarti saya nggak goblok aja, saya gituin aja dia. Kita kalau mau urusin pandangan orang kan nggak bisa ya. Tapi
memang sebelum menikah harus dipilih semua. Kalau saya memilih suami saya karena bukan cuma sekedar menurut saya dia mampu aja, dia sanggup memenuhi apa yang kebutuhan saya, tapi ada banyak aspek lainnya gitu loh. Kalau Anda sudah di tengah pernikahan, Anda tanya bagaimana, ya sudah, Anda tinggal menjalani aja sekarang ini, kuat-kuatan hati aja. Kalau suami Anda karakternya nggak bisa diubah, gitu aja. Cece nggak solutif sekali, memang hidup itu seperti itu, nggak semua masalah ada solusinya memang. Apalagi kamu yang pilih masalahnya, kan suamimu kamu yang pilih. Yang udah dipilih aja masih banyak masalahnya gitu. Saya ngomongnya mungkin buat Anda keras banget sih gitu. Ya tapi realistisnya hidup memang begitu. Anda udah menikah emang gampang, mau berpisah apalagi udah punya anak susah kan. Makanya pilih sebelum itu. Mau orang ngomong kamu matre kayak kamu gini kayak kamu gitu, hidup tuh hidupmu. Mau dibilang telat nikah juga nggak apa-apa karena hidup itu hidupmu. Kalau kamu nggak bahagia mereka nggak ikut campur gitu, nggak bisa tolong kamu gitu. Bagaimana mengendalikan pikiran dengan benar supaya hasilnya jadi benar? Gimana caranya, C? Tahu dulu apa yang benar. Semua yang baik, semua yang menyenangkan, membahagiakan, yang kudus, yang suci, yang bersih, itu datangnya dari Tuhan. Selain pikiran-pikiran itu, kalau ada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kebencian, apalagi amarah, itu datangnya dari hal yang salah. So, pilih apa yang mau kamu taruh dalam pikiranmu. Kalau begitu ada yang buruk, seharusnya kamu langsung tepis. Karena pikiran itu bisa kok kita tepis kok. Aku juga gampang stres, Ci. Ya jangan digampangin stresnya. Ci, ada 2 yang lebam tapi nggak sakit. Tempat aku puntur kenapa ya? Nggak apa-apa, biasa gitu. Lebam itu terjadi bukan mungkin ya. Sebelumnya ada penyumbatan pembuluh darah terus dia mulai jalan gitu, bisa jadi seperti itu juga. Atau pas kena di titik-titik di mana memang ada masalah pada syarafnya terus kena pembuluh darah, bisa jadi juga, jadi ada kayak memar di dalam. Tapi balurin aja pakai kaspaman, ntar cepet dia ini. Bagaimana cara membersihkan diri dari sakit non medis? Perbaiki imannya ke Tuhan, banyak-banyak berdoa. Anda bisa pakai garam lukat juga untuk bantuannya. Tapi kalau Anda pakai garam tidak mau berdoa, by the way bukan cuma pakai garam ya, semua produk kami, biarpun kami jual produk kesehatan herbal, kalau Anda tidak mau berdoa, tidak mau beribadah ke Tuhan, gak usah beli. Karena semua produk kita buat tujuannya adalah untuk kesehatan jasmani dan rohani. Yang semua itu dibuat berdasarkan atas kehendak dan restu Tuhan gitu ya. Sehingga kalau Anda orang yang pakai tapi Anda tidak ke Tuhan, kayaknya eman-eman produk saya gitu, lebih baik tidak usah beli. Setidaknya Anda mau berusaha. Kayak si Eri kemarin, saya juga ngobrol di grup, kami punya grup kecil, ada Eri di dalamnya. Dan saya cerita, kan dia bilang tentang skincare gitu ya, karena dia bilang kulit saya bagus dan lain sebagainya. Teman-teman di grup bilang gitu, nanyain skincare saya apa, terus saya cerita-cerita dan saya sampaikan bahwa saya juga minum Damarati itu tiap hari. Nah, begitu Eri mau check out Damara, dia bilang perutnya dia tuh melilit, sakit sekali. Tapi dia paksa tetap check out. Eri itu gangguan non medisnya kan masih banyak ya. Karena apapun produk yang di kami itu semua didoakan. Jadi apapun penyebab sakit dalam tubuhmu, kalau memang ada sakit non medisnya, ketika kamu minum pun itu tuh ikut dibersihkan, sebetulnya begitu, ya. Tapi nggak usah percaya dan nggak usah beli kalau nggak mau berdoa, oke? C, rumah tangga aku masih bisa pulih nggak, C? Apakah suami saya masih mencintai saya, C? Aduh, aku bingung ya kalau ngomong rumah tangga cinta-cintaan nih. Cinta itu kan semu banget deh. Cinta itu juga bener-bener sesaat. Habis nikah tuh udah bukan bilang cinta ya, kita bilangnya kasih. Kenapa karakter Tuhan itu disebut dengan karakter yang penuh kasih, bukan penuh cinta? Atau nggak dibilangnya cinta kasih? Tapi seringnya disebutnya kasih aja. Kalau kasih itu lebih continue dan kasih itu harus lebih ada action.
Kalau cinta itu lebih ke keposesifan dan ambisi gitu. Yang kalau saya tangkep ya, nggak tahu kalau pendapat Anda. Makanya dalam rumah tangga disuruhnya saling mengasihi, bukan saling mencintai. Kalau Anda tanya rasa cinta yang menggebu-gebu, tidak ada. Rasa kasih ya bukannya tidak ada sama sekali, tapi sudah jauh berkurang, sudah layu. Kasih itu kan memang harus dipupuk, ditumbuhkan. Cinta menggebu-gebu tidak ada. Cinta menggebu-gebu itu memang hanya cinta pada pandangan pertama aja kayaknya. Di masa pacaran aja. Karena cintanya identiknya dengan nafsu kan, kayak masih kepingin punya gitu. Rumah tangga bisa pulih apa enggaknya tergantung kalian berdua. Ya C, saya sekarang doanya biar dia dituntun ke jalan Tuhan. Ya harus lah. Emang sebelumnya kau doa apa sih, Say? HP ku error. Cici nunggu orang yang mau konsul ya, nunggu orang aku puntur kok dia nggak datang-datang sih. Pelan saya suruh pelan janjinya jam 2, bukan saya suruh janjinya jam 2. Cici semakin kurus semakin mirip Koko. Oke, aku perhatiin makin tirus wajahnya, maaf salfok. Oh, emang diet. Berarti kan dietnya sukses. Oke, bagaimana? Gimana dietnya nggak sukses? Sudah berniat 45 nih. Pokoknya saya orangnya kalau udah niat jadi gitu. Kalau nggak niat jangan diharapkan. Oke, bagaimana dengan pasangan hidup saya yang baru putus dari hubungan 5 tahun? Oh, gimana dengan pasangan hidup saya karena baru putus dari hubungan yang 5 tahun? Untung kamu nggak jadi yang 5 tahun karena emang bukan jodoh. Saya menikah 27 tahun, suami baik, pekerja keras, punya anak-anak sudah dewasa, tapi sekarang lagi diuji suami tidak bekerja. Nah, berarti Anda yang harus mensupport suami Anda, menguatkan dia. Karena buat suami Anda itu juga menyiksa loh, dia bingung harus ngapain. Dan ada harga diri dan egonya dia tuh yang terluka karena dia biasa jadi suami yang bekerja yang menghasilkan, sekarang oleh karena keadaan dia harus menghadapi hal seperti ini. Itu baru ujian rumah tangga. Cik, tolong liatin suamiku, Cik, gampang emosi ke anak istri. Ada yang pengaruhin ya, Cik, pikirannya aja ruwet dan emang gak deket sama Tuhan, jadi amarahnya naik turun. Cik, tolong lihat anakku nomor 2, ada temen cewek yang suka sama anakku, kira-kira gimana, Cik? Anakmu belum terlalu interest sih. Saya bukan benar-benar suka gitu loh. Tapi ceweknya baik kok, gak terlalu gimana-gimana. Kekurangan pasti ada ya, tapi overall tuh baik gitu. Aku jarang berdoa, kakak. Ya gak usah doa dah kamu ya. Kalau kau udah tahu kau jarang tuh harusnya kau meningkatkan doamu. Bingung. Tumben kamu pegang cash, Ci. Kok tahu aku pegang cash? Oh, masukin dompet barusan ya. Karena nggak ada suami, Cemeli, terpaksa aku harus pegang cash. Kalau biasanya kan apa-apa kan kok itu gitu. Karena nggak ada kok itu ya aku harus buka dompetku sendiri lah. Suamiku kalau kerja total banget. Justru cinta yang melahirkan kasih dan sayang. Ya nggak tahu lagi lah itu kan menurut kamu. Kalau menurut saya seperti tadi. Mungkin saya bisa salah, mungkin juga saya benar, mungkin juga kamu yang benar, saya nggak tahu juga sih. Yang tadi itu memang pendapat saya. Bagaimana cewek saya sudah tidak mau balikan lagi? Ya udah ganti cewek aja, Nang. Kalau dia nggak mau balikan lagi ya sudah, hati itu nggak bisa dipaksa. Ini oh iya, aku pengen sharing untuk kesehatan nih. Kalau Anda punya diabetes atau Anda takut gula darahnya sudah tinggi. Kalau Anda sudah cek gula darah Anda itu sudah tinggi, itu kemungkinannya Anda akan lanjut ke diabetes. Jadi susah sekali untuk kembali untuk normal gitu, susah. Ini pola makan di-share sama seorang profesor dan sudah dibuktikan di keluarga saya. Ada yang membuktikan ya karena dia diabetesnya tinggi dan ini berhasil. Dan memang setelah saya ikut terapkan juga, suami saya juga ikut terapkan, walau baru sebentar, badan jauh lebih enak, ya.
Kalau Anda punya diabetes, makannya begini. Diingat-ingat nih, karena ini berhasil. Gula darahnya kakak sepupu saya ini turun jauh. Anda makan 6 jam sekali. Jadi misal pagi Anda sarapan di jam 6, berarti siang Anda boleh makan di jam 12, dan sore itu Anda tutup makan di jam 6 sore. Ya. Beri jeda perut Anda itu untuk mengolah makanannya. Karena gini, ketika kita makan itu tidak serta-merta langsung energinya kepake untuk bekerja, enggak. Itu tubuh kita itu tuh ada memproses dulu nih. Oh, kita pakai gula dulu nih, habis gula baru lemak, baru ini, baru itu. Kalau di tengah-tengahnya 6 jam itu Anda udah makan berat lagi, snack yang berat-berat, berarti gula darah Anda itu baru mau turun naik lagi, mau turun naik lagi. Itu penyebabnya Anda bisa diabetes, ya. Terus pankreas Anda harus produksi insulin terus dong buat bantu nurunin gula darahnya, makanya capek badannya. Tapi kalau Anda lapar di antara 6 jam itu, Anda boleh isi dengan buah. Atau kalau saya makan putih telur. Karena saya nyari protein tapi yang tidak tinggi. Cuman saya 6 jam saya masih nggak lapar sih. Kadang-kadang kita lapar itu karena kita kurang minum air. Jadi harus minum air baru tahu ini lapar apa emang cuman haus doang. Sinyal tubuh itu ya lapar. Kalau Anda dehidrasi pun dia kayak menunjukkan kita tuh lapar gitu. Makanya minum air harus cukup. Terus pola makannya gimana? Di pagi hari itu Anda boleh sarapan makan nasi 8 sendok makan. Sayur lauk boleh sebebas-bebasnya. Di jam 12 siang nasinya dikurangin ya 6 sendok makan gitu. Sayur lauk boleh sebebas-bebasnya. Tapi dimakan sore jam 6 Anda sudah nggak boleh konsumsi nasi, sayur sama lauk saja. Begitu. Atau kalau memang Anda harus banget nih konsumsi nasi, nggak bisa ya dikurangin jadi 3 sendok nasinya. Bukan 3 centong nasi ya sayang ya, 3 sendok makan. Kalau 3 centong nasi sih nggak kaget kalau diabetes mulai. Ya, karena gula darahnya tinggi. Jadi kalau bisa lebih banyak makannya di protein sama serat gitu. Itu diterapkan. Lalu tidur jangan lebih dari jam 11. Maksimal jam 12 dia udah paling mentok tuh. Gitu. Kamu terapin itu dan setelah 1 jam setelah makan itu kamu bergeraklah selama 10 menit. Karena 1 jam setelah makan itu gula darah kita lagi tinggi-tingginya. Sehingga kamu harus memakai gula darah itu supaya nggak jadi lemak, yaitu dengan bergerak jalan kah di dalam rumahmu, keliling-keliling aja, patroliin rumahmu apa segala macam, terserah kamu gitu. Kakak saya 2 bulan turun 10 kilo, gula darahnya kembali normal. Dan saya tidak punya diabetes. Saya coba, kalau saya nggak makan pagi kan, jadi saya makan start di jam 12 dan close makan di jam 6 sore. Dengan pola makan yang seperti itu, dan saya tidak kalau lagi pengen makan nasi makan sedikit, karbonya ganti yang lain. Tapi banyak makan protein sama sayur. Badan tuh jauh lebih enak, terutama waktu mau tidur malam. Perut nggak begah dan bangunnya tuh seger, gitu. Nggak kayak pegel-pegel gitu. Jadi mungkin Anda bisa terapkan ini kalau Anda punya diabetes. Atau Anda takut jadi diabetes, nah itulah. Iin, apa masih ada jodoh untuk saya? Ada. Ini Bu Siska nih ya. Nama kita sama, tapi jiwa kita tidak sama. Kamu dari awal sampai akhir saya live nih ya. Kamu kerjaannya nanyain suamimu terus. Itulah makanya jangan taruh remote control kebahagiaanmu sama suamimu. Ini suami saya di Jakarta, dia telepon saya terima. Kalau saya ada penting aja saya telepon dia. Karena apa? Saya pegang sendiri kontrol diri saya. Saya mau happy, mau tralala, mau trilili. Ibu cinta bener sama suaminya. Kayak dari tadi tanyain suamimu, lu kenapa suami saya begini, kenapa begini. Makanya kebahagiaan itu kuncinya di sini, bukan di suami. Ibu gemesin deh ibu. Ya udahlah, nggak apa-apa sama suami sendiri, ini cintanya Bu. Ya tapi jangan keterlaluan juga sih. Untuk orang kurus terapkan itu juga, Iya sama, pola makannya kayak gitu kalau udah sampai diabetes. Untuk membantu. Selamat siang, Cek.
Pergi kemana kamu? Makan. Makan apa? Kawan. Ah, bosan. Bu Ame mah itu mulu kawan. Kesukaan. Kayaknya. Labu bu. Biasanya makan apa siang? Tadi aku makan di rumah, mamiku punya masakan. Masak apa kamu? Iya, balado sama apa kayak ikan balado sama terong gitu. Yang Pakai berminyak. highlight ya? Enggak. Aku terhighlight dengan sendirinya. Asik. Kayak pakai highlighter ini. Enggak. Karena glowing sayang. Asik. Aku kerja sini dulu deh. Itu udah sampai suntik insulin enggak, tapi kakak saya tuh dia gula darahnya tinggi. Yang tehnya udah ada belum? Cik Kristanti ya, betul sekali Kristanti dan Ibu Ami. Bu, kamu tuh dikangenin, muncul bentar sini, banyak yang kangen sama kamu. Mau lihat rupamu? Iya. Nggak apa-apa, Kristanti udah nggak usah jaim-jaim. Banyak yang kangen sama Bu Ami loh. Bagi resep diet cek Dewi ini ngajak berantem loh. Kalian tadi udah kasih tahu pola makannya. Ben Dewi mentakon. Bagi resep diet dikasih tahu tadi pola makannya tuh tadi aku jelasin. Ben kamu mentakon Dewi. Bu Ami katanya jam 4. Ya dia ada jadwalnya jam 4. Tapi dia datang duluan. Terus nanti udah toning rambut ya? Apaan? Kok sininya merah bawahnya hitam, gimana sih konsep rambutmu? Kan pakai shampoo yang kayak cek madu. Tapi kan kalau yang gitu nggak rata cek. Iya, kenapa nggak beli yang hitam aja? Karena bawahnya hitam. Kenapa belinya yang coklat? Jadi atasnya coklat, bawahnya hitam. Karena tadinya aku pikir tuh ini warnanya coklat gelap gitu, coklat hitam gitu. Oh, jadi rambutmu ombre-nya nggak jelas. Ternyata tuh coklatnya terang ya, sudah. Kalian ingin lihat Bu Ami? Ini aku kasih tunjuk Bu Ami ya. Kalau kamu ingin lihat Bu Ami yang lucu, nih, dadah dulu Bu. Sana. Nih tuh Bu Ami. Banyak yang kangen. Tahu nggak aku siang-siang disuruh live katanya kangen sama kamu. Tuh. Bye. Bu Ami, dibeliin sama Bu Ami. Aku sempat negatif thinking sama Bu Ami. Aku pikir gini, Bu, kamu pasti kasih aku ini gara-gara kamu kesempitan. Padahal emang ibu beli buat cek ya. Aku beli yang warna hitam, yang warna biru dan size yang gede. Beli di mana? Ya kan? Online. Terus aku beliin yang kayak gitu jadi biar bisa masuk ke semua baju gitu loh. Terus kamu mau nggak? Dia bilang apa? Ini pasti karena kamu nggak mau kamu kasih. Soalnya aku curiga kalau beli online Bu Ami sering nggak muat soalnya. Ubah gini ya bu. Nggak tahu, aku udah lupa. Ini cari tuh pakai keyword. Gak tahu juga aku. Orang tuh muncul pokoknya udah order size apa, terus order size apa gitu. Kan nih ya, apa Itu itu sudah lama kan yang bertanya. riwayat pembelian aja itu kan bagus. Poninya berubah Bu, tuh kata Yucing ponimu berubah. Baik. Kalian nggak tahu Bu Ami mau manjangin rambut. Benar baik. Baik. Atau Cece lagi mau di sini sebelah. Enggak. Kamu ikut live aja Chris. Enggak. Nggak usah kerja lah, udah resign aja. Enak aja. Harus bersyukur tahu sama Tuhan masih dikasih kerjaan. Oh, gitu terus Kristiani sama makanan Mbak. Iya. Makan angin aja Chris. Siapa tahu kurusan, begitu resign kurusan gara-gara stres. Siska tega banget gitu. Ini mana sih yang janjian aku puntur lama banget? Kan ayah mau pulang cepetan. Ngapain juga pulang cepet. Kau suruh buatin aku ya, apa kau mintakan? Lah kan emang itu harus ketemu kamu. Terus kemarin kalau misalnya aku juga lagi sini juga ketemu sama kamu? Enggak. Enggak. Emang kamu juga jadwal aku bilang hari Kamis aku kesini. Enggak. Jangan dulu pergi bu, jangan dulu pergi. Ada Bu. Apa gitu kan? Itu tuh kan anak kecil. Eri besok jam berapa? Emang Eri landing jam berapa? Pagi ya pagi kali. Kamu belum bangun aja udah landing ya. Ngapain sih Eri kamu mau jadi satpam pagi-pagi? Jam 1 aja Ri. Jam 1 aja ya Ri ya. Aku jam 1 baru aku udah siap dengan paripurna.
Anakku aja telat mulu aku jemput. Emang bergaul. Kan biar dia bergaul dulu di sekolah main. Besok kita ajak Eri keluar yuk. Kemana? Jauh. Ya kemana Eri maunya? Habis aku puntur kan nggak ada jadwal tuh. Kalau itu mau kan? Eri tuh orangnya gampangan. Ri, lu gampangan Ri. Mauan banget lu Ri. Ini ada dia nih di live nih. Eri ini gampangan banget nih, diajak kemana juga mau dia. Dientung juga mau dia. Kan pas Cemeli juga besok mau kesini tuh. Ya si Eri gampangan banget tuh dia tuh. Dia sore ini nggak kesini. Heeh. Karena suami tercintanya dia tuh pulang sore jam 4. Oh gitu. Bagus toh. Jadi Meli jadi istri yang bener dia. Ya, Ke Sanur yuk. Ada, tau nggak kamu yang kafe-kafe yang dulu dibongkarin itu Itu yang aku tanya sama Cik. katanya dibangun jadi beach club ya? Atau apa sih? Udah kayak kafe-kafe. Kafe-kafe lagi. Ya udah mau ke sana. Dari kalau kamu mau ke sana ya lebih baik aku ke rumahmu baru kita jalan bareng ya. Nih aku puntur juga. Aku puntur Jadi ke toko dulu. ke toko tetap. Oh ya dia sih ke sini. Oh iya kan ya kita juga. Nggak, Erin ntar dari Sanur suruh pulang jalan kaki aja. Apa berita sama kayak Krisanti kamu? Apa? Jalan dari parkiran motor. Iya. Nggak, kan Erin pengen kurus juga. Erin kan pengen kurus juga dia. Luar biasa. Soalnya Erin kan mintanya ke Jimbaran. Dia tuh bisa. Tapi Sabtu tuh Jimbaran tuh rame, penuh gitu loh. Jangan. Aku nggak deh kalau Sabtu ke Jimbaran, nggak deh. Ntar ikannya dibakarnya keluar jam 9 malam. Keburu stres. Cek coba lihat aku kenapa tangan bengkak nggak kempes medis itu. Pentilnya dilepas. Pentilnya dulu. Medis itu. Tapi masalahnya di mana ya itu ya? Kalau pentilnya dilepas itu, terus aku di mana weh? Kaki itu nggak bengkak ya, cuman tangan aja ya. Sekarang pasienmu jadi nggak nggak ada kabar. Kamu main enak Meli. Tapi kan jam 4 suaminya Meli pulang. Kenapa sih ini pada takut sama jodoh anaknya? Kaki bengkak, lutut operasi. Kalau pembengkakannya hampir sebadan gitu bisa jadi ginjal, Bu. Aurel hari ini, C. Boleh. Kalau orang hari ini kan kau kesini hari ini juga, bodoh. Iya. Bodoh. Kalau ada alasan anterin Aurel aku puntur nggak apa-apa katanya. Nah main sini dah. Meli tuh emang pingin aja ketemu kita sebenarnya, Bu. Padahal kita senang ketemu dia. C, bener nggak dalam diriku ada penghalang kerja dan jodoh? Ya dirimu sendiri penghalangnya. Pikiranmu, keruwetanmu, rasa tidak percaya dirimu, keminderanmu, amarahmu. Wah, dah. Kenapa sih kalian suka marah-marah? Kayak saya dong, marahnya sekali-sekali. Tapi sekalinya marah, jedor. Gak juga sih, bercanda. Habis Eri sekarang Meli kena. Ya emang dah nih tim-tim errornya nih semua nih berkumpul. C, nanya dong manajerku nanya gajiku buat apa ya? Mau ini kali Ri? Ngasih tambahan. Nggak tahu lah kenapa dia nanya. Ri ini aneh kali loh. Aku nggak bisa nggak sih hal kayak gitu tuh nggak usah tanya. Manajernya dia nanya gajinya dia. Kok bisa jadi manajer tapi nggak tahu aturan ketika di kantor sih? Nggak tahu. Mungkin manajernya mau ngasih tambahan gaji kan. Bu Ame tuh ada anggur, Bu Ame. Apa? Anggur yang aku beli. Aku nanti harus ke Grand Lucky juga lagi. Aku ini lama-lama langganannya Grand Lucky. Seru tim error ngumpul. Kalau lagi pada error semua nggak seru loh Kabuki. Lagi pengen saya jambakin juga kadang-kadang. Ngeselin kalau ada error-error. Ada recordingnya ini cintar pasti diposting sama suami saya. Suamiku yang kyowo. Grup error. Kalau lagi waras-warasnya lagi saling menguatkan satu sama lain bagus ya. Kalau giliran dia lagi kumat pengen saya jambakin. Siang Ci, apakah klaim asuransi suami saya berhasil? Tuh, Bu, saya bukan
tukang terawang dan agen asuransi Bu ya, yang ngurusin klaim ibu tanya agennya lah. Mudah-mudahan berhasil Ibu. Bu, apa ya dikasih ayamnya biar mau cepet bertelur? Tuh Bu, pertanyaan kucing Bu. Apa? Dia pingin ayamnya cepet bertelur, apa dikasih? Di sini udah segala macam nih, sampai ke peternakan ya. Bu Amir tanya kucing, kamu yang bener aja kucing. Bentang-bentang Bu Amir lagi main high day, kirain punya peternakan. Ditanyain gimana ayamnya cepet bertelur. Kucing, kamu bener-bener sih. Bu Amir lagi main high day, kayaknya kucing tahu deh. Bu Amir punya peternakan, gimana Bu ayammu di situ cepet bertelur? Makan. Iya, ada mereknya itu. Ada-ada aja sih pertanyaan kalian ini. Ya ampun. Liu tadi udah dikasih dijawab bukan sih? Sering bermasalah. Liu ini tadi udah saya jawab bukan sih? Cie, liatin asmaraku dong gimana. Untuk saat ini sih agak berantakan ya asmaramu. Ya kamu sama dirimu aja belum beres banget, kamu mau berasmara. Jangan pernah berpikir gini ya. Aku nih nggak happy. Aku ini banyak kepahitan, banyak kepedihan. Aku cari pacar deh, aku cari suami deh, aku cari istri deh biar aku happy. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Kamu harus membereskan dirimu dulu, baru kamu cari pacar, cari suami, cari-cari dah apapun itu. Ngapain? Siapa Maria? Mar, kamu ngapain? Oh, kamu ngapain? Mau kok jual, saya bilang nggak mau jual. Kamu gila ya? Kenapa aku jadi gak enak, jadi panjang? Pokoknya mau nggak enak, rapiin aja, udah turun aja udah. Lipat. Jadi jangan berpikir kalau aku punya pacar baru aku happy, nggak gitu, ntar diputusin pacar gila lagi. Jadi kucing itu nanyanya nggak beneran dia nanya, tuh dia bilang lelah aku nungguin ayamnya, nyari ayam penuh pengorbanan, nggak bertelur dia. Besok tak kirimin satu kerat telur ayam kampung ke rumahmu ya. Kok kamu ribet banget kucing? Aku aja beli telur ayam kampung aja udah dah. Berilah satu kerat telur ayam kampung di pasar. Titip sama ibu pasar aja bisa. Mau aku kasih kontak ibu pasarnya. Jadi kamu nggak usah ke pasar, dikirimin sama dia. Jadi memblognya ngurusin dari setan manusia. Iya sih kucingnya ada-ada aja. Natalia Manurung. Tadi mana sih? Oh, Cie tolong lihat kesehatanku. Kita bener-bener ngurus semuanya. Liver lambungnya aja sih yang kurang bagus. Semuanya Cie badanku sering gatal-gatal, apakah ada non medis? Iya betul sekali Rina. Tepat sekali. Kamu nih orangnya lumayan sensitif loh. Sorry lupa, bisa bantu lihat lagi nggak ya? Sering di bagian dada, punggung, perut, liu. Apa karena masa lalu ngaruh? Ngaruh sekali kalau Anda belum mengikhlaskan dan melepaskan masa lalu Anda. Itulah yang disebut dengan orang luka batin. Hidup Anda itu tentang hari ini dan bersiap-siap untuk masa depan. Yang sudah berlalu ya sudah diterima dan diikhlaskan. Oh bener nih kata Kak Buki nih, jangan-jangan ayamnya ayam jantan makanya tidak bertelur. kalau mau pakai yang susah nih. Serius, gue penasaran. Aku serius kok gitu ya. Cie kadang pikiran nggak sejalan sama hati, itu kenapa ya? Nggak apa-apa, emang banyak manusia seperti itu. Ya. Pikirannya nggak sejalan sama hati. Makanya Anda harus bisa menyeimbangkan hati dan pikiran Anda. Mau jadi susu domba ini. Karena kalau orang ikutin hati terus, bahaya juga. Ikutin pikiran terus, bahaya juga. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan ikuti hatimu karena hatimu itu sesat. Ikutlah aku, ikut tuntunan Tuhan. Gitu. Aduh Bu Ruth, kamu banyak sekali yang kau khawatirkan. Hubunganmu sama suamimu, kehidupanmu, pekerjaanmu dan lain sebagainya. Tugasmu cuma satu sekarangnya, beresin dirimu, tumbuhin imanmu ke Tuhan. Biar gak semua hal kau pikirin ruwet. Betul, harus baik. Ya, jangan semua ditanyain tapi yang poin utamanya gak diberesin. Memang kalau cewek udah kecewa susah buat diajak balikan ya, sampai alasannya trauma. Betul. Kalau menurut saya ya, kata kecewa itu lebih bahaya daripada kata marah. Kalau marah sama kecewa itu lebih dalam lukanya kecewa. Itu menurut saya. Nggak tahu, mungkin salah lagi menurut saya.
Cie, gimana jantung sama ovariumku sekarang? Ada perbaikan kok. Ovariummu sudah tidak sehitam dulu. Kalau dulu saya lihatnya hitamnya kan full ya. Kalau ini sekarang kan dia begini, di sebelah sini tuh udah merah. Sininya aja yang masih ada hitam. Cie, gimana caraku nyembuhin gatal-gatalku tadi, Cie? Mandi pembersihan sama banyak doa. Ya. Banyak-banyaklah berdoa. Hidup itu kalau nggak berdoa tuh mau ngapain sih? Akhirnya ruwet, akhirnya nanya mulu sama Cece. Gimana Cek kehidupan saya, Cek? Gimana jodoh saya, Cek? Gimana anak saya, suami saya, encang-encing saya, gimana, Cek? Karena nggak punya iman sama Tuhan. Semua dipikirin, semua ditanyain. Masalah gua aja kagak gua pikirin. Ngapain gua pikirin? Kita lakukan saja, nanti biar Tuhan yang menyelesaikan juga untuk kita. Cek, tolong lihat juga dengan kondisi kesehatan saya ini makin kurus. Dek Yani. Apa ini? Kayak ada benjolan. Udah check up belum sih? Kayaknya pengaruh stresmu. Kayak apa bu? Kayak hipertiroid ya bu ya? Benjolannya dia tuh ya. Kayak hipertiroid deh benjolanmu. Coba kamu check up ke dokter deh. Kalau orang hipertiroid emang makin kurus lama-lama. Kayak ada benjolan gitu. Cie, lihat tempat tinggalku sekarang ada yang ganggu nggak? Kita mah di mana-mana tinggal pasti ada yang ganggu, say. Yang penting kamu rajin berdoa. Tenang aja, say. Yang hidup di dunia ini bukan cuma kita. Kita tuh bersebelah-sebelahan. Cie, kira-kira ibuku sakit apa ya? Kepalanya rasanya panas, ada medis dan non medis. Siang Cie mau nanya dong, kenapa anak kedua saya tangannya pukul-pukul terus ya, suka pukul-pukul kepala. Masih kecil ya? Mungkin dia bingung aja meluapkan amarahnya karena nggak terlalu gimana-gimana sih. Untuk apa? Gimana Kristanti, selama ini kamu menghabiskan hidupmu untuk apa gitu? Iya, soalnya tuh banyak banget kan aku nggak tahu gitu loh, Cek. Sampai soal ayam minum aja nggak boleh kejemur matahari itu aku baru tahu. Jadi kamu ngapain selama ini? Kebanyakan nangis meringkuk di kamar kamu. Tidak mempelajari apapun dalam kehidupan ini. Ya, you spend your time to cry. Heran. Iya, suka pukulin kokonya terus. Kalau masih kecil bu, anak itu tuh dia bingung kadang meluapkan amarahnya tuh seperti apa, bingung, makanya tangannya cepet diingetin, ditahan. Anak saya juga yang kecil begitu kadang-kadang tuh. Kalau sekarang sih udah bukan karena dia marah, tapi karena dia usil kadang masih ganggu kokonya. Gimana Cie, medis kah? Ada medis, ada non medisnya Ratna. Cie, kesehatan papaku gimana? Paru-paru, jantung, ginjal, liver itu udah lumayan penurunannya, terutama di paru-paru dan jantung. Tidak boleh, makanya kamu beli tumbler. Beli tumbler yang bagus ya, jangan yang asal-asal ya. Yang biasa aku bawa itu yang stainless itu. Pokoknya beli yang Nggak tahu. Yang stainless boleh. Nggak pernah lihat gua tumbler lu. Aku bukan ini ya, aku bukan bidang stainless, jadi nggak tahu. Beli yang Stanley, merek Stanley, atau nggak Soji Rusi aja, itu bagus tuh Soji Rusi. Soji Rusi, si Jorusi atau Soji Rusi gitu, merek Jepang. Ya Soji Rusi itu bagus tuh. Dulu aku beli tumblernya buat Kalau pakai tumbler, anak-anak. terus ditaruh di mobil gitu, mobil parkir kepanasan gitu. Lebih aman karena yang bikin bahaya itu plastiknya dia, bukan airnya. Plastiknya yang kena matahari, terus zat kimianya kan pasti ada ini kena ke air. Itu bisa pemicu cancer, say. Kan kebanyakan nangis meringkuk kan? Nggak tahu kan? Soji Rusi itu kata Eri namanya. Aku tumblerku nggak ada mereknya, jadi gimana? Masa dibuang? Ya nggak apa-apa juga sih kalau emang bukan plastik aja yang penting. Ya. Apa Bu, Ibu kok aku lihatnya aku tuh kayak capek gitu Bu. Iya udah lelah sih emang dia mau kamu. Emang capek. Biar liver sama lambung jadi lebih sehat gimana C? Nih Anda minum ini, terus pikiran Anda kontrol ya, jangan terlalu gampang marah, jangan terlalu stresan gitu. Kalau orang yang stresan pasti lambungnya bermasalah.
Bagian perut lah bermasalah pasti. Terus livernya lama-lama. C sekarang bisa saya sudah bisa lebih kontrol, tapi lihat saya C apa masih ada roh jahat. Dari dulu emang kagak ada roh yang jahat-jahat bagaimana amat sih. Kamu aja yang kepikiran yang enggak. Mananya berhasil. C kalau kuku pekerjaan untuk tahun ini gimana nggak tahu karena aku bukan tukang ramal. Aku hanya bisa lihat kondisi hati, kondisi kesehatan dan sesuatu yang Tuhan izinkan untuk tahu aja tentang masa lalumu, tentang masa depanmu. Kalau nggak boleh disampaikan, tidak akan disampaikan. That's it. Saya bukan tukang ramal. Kamu lihat muka saya nih, memang ada nih aura-aura peramal nih. Nih, kamu lihat wajah saya baik-baik. Aku main media aja yang mau diorder sama kakak aja tuh nggak tahu bentuknya tuh apa. Sampai dia tulis di papan. Masa depan saya aja saya nggak tahu. Apa kamu depan manusia? Oh, lagi ngerjain waktu. Masa depan anakku aja aku nggak tahu. Dijalani aja dengan bahagia ya. Cian, aku baru masuk kerja tapi dia rasa tidak bahagia. Bu, dikasih tahu anaknya, memang tidak selalu kita bekerja itu untuk membuat kita bahagia, Bu ya. Tapi berusahalah untuk enjoy dengan apapun yang menjadi pekerjaan kita. Kerja itu memang bukan buat bahagia, Bu. Kerja itu memang buat mencari nafkah. Tapi berusahalah untuk membahagiakan diri kita dalam segala sesuatu yang sedang kita kerjakan gitu. Kalau mau ikutin maunya kita, perfect fitnya kita itu susah sekali, Bu. Beli baju aja itu kalau kita mau cari yang perfect fitnya kita itu susah. Ya, kita harus jahit sendiri. Dalam hidup tidak ada yang ideal. Tidak semua orang mencintai pekerjaannya, tapi semua orang butuh pekerjaan begitu. Kenapa orang yang suka berdukun hidupnya nampak baik-baik aja? Makanya jangan cuma lihat apa yang di depan matamu saja, yang nampak depan matamu saja, karena semua itu adalah semu. Memang firman Tuhan tidak pernah salah ketika firman Tuhan mengatakan kamu melihat dengan mata tapi Tuhan melihat hati. Karena kebahagiaan itu bukan tentang apa yang Anda lihat tapi tentang hatinya mereka. Dan apakah orang setiap kali punya masalah mereka curhat di sosial media atau mereka curhat ke Anda? Kan tidak. Ya. Dan lagian ya Anda nggak usah fokus sama hidupnya orang. Fokus sama hidup sendiri. Gak usah dipikirin orang mau dia berdukun dia bahagia, mau dia berdukun dia jumpalitan, terserah dia aja udah. Apakah sakit kaki mama kandung saya bisa sembuh? Sudah sulit. Membaik dikit bisa. Saya beli garam dan minyak garamnya gimana cara pakai buat rumah? Chat admin ya, ntar dijawabin sama admin. Cara pakainya apa gitu terkasih tahu yang detail. Biar detail, biar kamu nggak salah. Kalau saya ngomong sekarang nih ya, kamu dengernya di separuh-separuh, kamu lupa. Nanti nanya lagi, Cece berbusa-busa. Mending kamu tanya admin, nanti dibantuin sama admin, diketikin kan bisa dibaca ulang gitu ya sayang ya. Iya, diganjil saya. Boleh kakak, boleh. Siang C, tolong liatin mama saya dong C, sakitnya medis atau non medis? Non medisnya dikit sekali. Assalamualaikum. Daripada di sini nggak ketawa-ketawa nggak jelas gini loh. Kasih aja. Di kantor punya temen toksik ya udah nggak usah ditemenin. Berarti Cece tetap sarapan jam 6. Kalau saya sih nggak pakai sarapan, Dewi. Jadi saya tuh bangun jam 6. Saya bangun setengah 7 jam 7, langsung siap-siap nganter anak sekolah. Habis nganter dia pulang saya langsung olahraga tuh nge-gym. Saya kelar nge-gym sekitar jam 11-an. Habis itu saya langsung mandi, enggak jam 11 sih, jam setengah 11 lah. Saya langsung mandi, saya beberes, siap-siap jemput anak atau melakukan aktivitas lainnya. Kalau suami saya yang jemput anak berarti saya enggak jemput kan. Jam 12 saya makan gitu. Biasanya makan pertama saya tuh protein, saya minum susu protein atau saya makan putih telur. Ya. Kalau Bu Ame makan pertamanya cake. Nasi kuning. Kalau enggak nasi padang, kalau itu Bu Ame. Gitu Dewi, ya Dewi ya. Jadi kalau saya makan jam 12, tutup makannya sekitar jam 5:30-an. Itu saya mulai makan setengah jam cukup. Nih suami, ada suamiku ternyata suamiku yang tampan rupawan dia ada muncul. Dia komen nih, dukun aja kelihatan baik-baik tapi sebenarnya keluarga dan dirinya ditawan disiksa iblis. Kangen-kangenannya di luar.
Enggak, tadi dia udah di jalan udah video call. Tapi video callnya kayak orang stres, dia kerja, terus ini juga ngapa-ngapain. Jadi pokoknya video callnya nyala, cuma ngapa-ngapain. Aku bilang, udahlah, matiin aja, aku mau live aja. Ngapain gue pandang-pandangan sama lu diem, gue diem. Kan menghilangkan rasa kangen toh. Ya kan ada yang diomongin lah baru video call. Ini lu diem, gue juga diem, ya ngapain gitu kan. Kan yang penting serasa bersama gitu. Ya nanti malam aja lah kebersamaan kita pas ada anak, nanti dia ngobrol sama anaknya. Yang 99 udah makin sehat nggak? Ada sedikit perbaikan tapi belum terlalu banyak. Oh, Mbak ini minta aku puntur, datang dia. Oke, tamu saya udah datang. Nyemilnya berapa kali boleh, Cek? Kalau saya sih nggak nyemil ya Dewi, tapi kalau kamu mau nyemil itu at least hanya buah saja. Oke? Gimana kabarnya Mbak? Kabarnya puji Tuhan. Wah, udah mukamu berbeda sih. Berbeda ya. Lebih ceria. Ntar saya matiin live saya dulu ya. Suamiku ikut. Oh, terus? Ya udah